Selamat pagi pemirsa, sebagai negara yang mempunyai sejarah kemerdekaan yang begitu heroik, membuat bangsa Indonesia selalu menghargai setiap perjuangan yang sudah diberikan oleh para pahlawan kita. Salah satu peristiwa penting yang selalu diperingati oleh bangsa Indonesia adalah peristiwa 19 Desember yang ditetapkan sebagai Hari Bela Negara. Tepatnya 74 tahun yang lalu atau 19 Desember 1948, bangsa Indonesia menghadapi situasi genting dengan agresi Belanda kedua yang memaksa perpindahan ibu kota negara dari Yogyakarta ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat dengan membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyildi, dan selama 30 menit ke depan kami akan membahas kaitan dan peranan Sumatera Barat dengan momen Hari Bela Negara. Selamat pagi, salam sehat Buya. Pagi, salam sehat. Buya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita semua sehat. Nah, Buya, ini kan berkaitan dengan Hari Bela Negara. Apa sebenarnya kaitan erat antara Sumatera Barat dengan Hari Bela Negara ini, Buya? Ya, baik, terima kasih. Valencia atau Uni Valencia ya. Nah, ya cocok. Hari Bela Negara 19 Desember, peristiwa tahun 48. Itu dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Dan kita bangga tentunya masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, ataupun juga Sumatera Tengah pada umumnya. Karena apa? Karena dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ini, itu dipusatkan di Bukit Tinggi. Ketika Yogyakarta jatuh tangan Belanda, dan Belanda bergembira. Iya pada waktu itu, sehingga sampai mengatakan Indonesia sudah tamat. Ya, nah maka itu maka berilah PDRI di Sumatera Barat yang ibu kotanya Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi. Dan itu merupakan suatu pemerintahan dan kemudian juga ada punya kabinet dan punya wilayah, sehingga terjawablah apa yang diperkirakan oleh Belanda Indonesia sudah tamat, ternyata tidak. Ya, karena ada PDRI dan yang langsung dipimpin oleh Mr. Safri Pranegarah dan panglimanya adalah Jenderal Sudirman dan kemudian juga punya kabinet seperti itu. Dan perlawanan itu dilakukan di sana, ya. Dan namanya gerilya, perang gerilya itu pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga dari Bukit Tinggi kemudian sampai di 50 kota, kabupaten 50 kota, Payakumbuh, terus ke Sijunjung, ya, kota Sijunjung sampai ke Solok Selatan. Itulah rute gerilya daripada PDRI itu. Dan sehingga Belanda tidak bisa menangkap. Kenapa? Gerilya di hutan dan kemudian di rimba. Dan di sini pula lah kita melihat bagaimana dukungan daripada masyarakat ya terhadap PDRI, ya, sehingga Mr. Safrudin tampilannya pada waktu itu tidak seperti saya sebagai gubernur, ada benggonya, ada nama, baju seragam. Pada waktu itu tidak bisa. Kenapa dia dicari oleh Belanda kan? Karena 19 Desember itu tahun 48 itu Belanda langsung menurunkan pasukannya ke Sumatera Barat. Pasukan berpayungnya dan untuk mencari dan kemudian untuk menghabisi tentara PDRI itu. Dan walaupun PDRI ini pendek usianya, hanya 207 hari, akan tetapi PDRI ini ya menjadi bagian sangat strategis dalam sejarah Indonesia, sehingga boleh ada yang mengatakan itu sebagai penyambung nyawa Indonesia. Penyambung nyawa Indonesia. Kalau tidak ada PDRI, tidak ada Indonesia lagi. Karena Belanda sudah beranggapan begitu. Nah, di Koto Tinggi namanya, itu di Kabupaten 50 Kota, maka di sana disiarkan, diberitakan itu tentang keberadaan PDRI itu. Ya, itu di relay sampai ke Biren di Aceh, Aceh sampai ke New Delhi di India, maka di sanalah kenal dan tahunya dunia bahwa Indonesia itu masih ada. Ya, dan yang presidennya, pemimpinnya itulah Mr. Safri Pranegarah. Apa alasannya, Buya? Mengapa Bukit Tinggi yang dipilih? Jadi kalau kita pelajari sejarah, Bung Karno dan Bung Hatta memang sudah memperkirakan ya bahwasanya
karena serangan dari Belanda, kemudian juga ditambah lagi dengan tentara sekutu juga di sana, Inggris dan semuanya ikut membonceng di sana, sehingga terjadi agresi Belanda kan. Dalam pertama, kedua itu setelah kemerdekaan, ya. Dan karena begitu kuatnya gempuran daripada Belanda dengan tentara sekutunya, maka Presiden Soekarno memerintah kepada Bung Hatta, kalau seandainya Jogja jatuh, maka kira-kira kemana ibu kota ini akan dipindahkan. Maka kalau itu Bung Karno sudah mengutus Bung Hatta dengan timnya untuk melihat mana daerah yang potensi itu. Maka waktu itu jatuhlah pilihan ke Bukit Tinggi. Nah, sehingga waktu itu pun juga dibentuk oleh Bung Hatta, itu ada gubernur jenderal ya, untuk melindungi kota Bukit Tinggi. Ada di Jambi, kemudian di Riau, dan kemudian juga ada di Sumatera Utara. Ya, sehingga memang Bukit Tinggi itu sebagai ibu kota RI, ya, suatu saat, ya, kalau itu terjadi maka sudah dipersiapkan. Nah, ini sudah berdasarkan kajian, kemudian juga analisa, dan kemudian juga mungkin faktor-faktor sosial kemasyarakatannya, ya, karena memang Sumatera Barat, Bukit Tinggi kan itu juga adalah daerah yang heroik pada masa Jepang, masa Belanda juga, dan kemudian juga pada masa setelah kemerdekaan. Dan juga banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang ada di sana. Nah, dengan ketika memang Yogyakarta jatuh, maka secara otomatis Bukit Tinggi langsung sebagai ibu kota, menjadi ibu kota. Kemudian Mr. Safruddin Pranegara sebagai Salah Menteri pada waktu itu, maka langsung ditugaskan oleh Bung Karno. Baik, Bu ya. Jadi di samping sekarang Bukit Tinggi tetap terkenal di kalangan anak-anak muda, nasional, internasional, tapi punya kisah di belakangnya yang heroik dan besar peranannya untuk kemerdekaan dan juga bangsa Indonesia yang ada saat ini, ya Bu ya. Sebagai penyambung nyawa Indonesia. Penyambung nyawa Indonesia. Nah, Bu ya, nanti kita masih akan lanjutkan lagi dialog bersama Buya Mahyeldi, tapi jangan kemana-mana, usai jeda Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali untuk Anda, jadi tetaplah bersama kami. Didukung oleh Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, menyatakan bahwa 19 Desember ini menjadi peringatan Hari Bela Negara. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan untuk mengingat perjuangan tokoh nasional dalam mempertahankan kemerdekaan dan juga sistem pemerintahan Indonesia yang mandiri. Bukan hanya itu, ternyata untuk mengenang momen penting sejarah perjuangan tersebut, pemerintah Indonesia membangun Monumen Nasional Bela Negara, tepatnya di Jorong Sungai Siriah, Nagari Koto Tinggi di Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota di Sumatera Barat. Kita akan tanyakan dengan Buya Mahyeldi, Gubernur Sumatera Barat, sebenarnya apa monumen ini, bagaimana prosesnya bisa sampai terbangunlah Monumen Nasional PDRI ini. Buya, Monumen Nasional ini bagaimana ceritanya bisa dibangun di sana? Apakah sudah jadi, kemudian sudah banyak yang tahu dan datang ke sana, Bu ya? Ya, jadi dengan ditetapkannya 19 Desember sebagai Hari Bela Negara, maka masyarakat Sumatera Barat ingin mengeksiskan perjuangan itu dan ketetapan Bapak Presiden, begitulah Bapak SBY, ya, dan maka dipilih lokasi itu, dan itu di Nagari Koto Tinggi, Kabupaten 50 Kota, dan dipilihnya itu melalui musyawarah. Dipilihnya melalui musyawarah. Ada berapa alternatif? Kenapa? PDRI ini kan bergerilya, banyak tempat yang dilewati. Oke, jadi banyak tempat yang dilewati PDRI, semuanya merasa bagian dari itu. Ingin. Oke, mengapa musyawarah hasilnya dipilih di sana? Maksud itu karena memang di Koto Tinggi itulah berita tentang PDRI itu disampaikan ke dunia. Nah, jadi maksud itu dengan adanya pemberitaan, ya, siaran radio yang digunakan di sana, yaitu disambung sampai ke New Delhi itu, maka di sana tersiarnya. Maka dengan dasar ini maka disepakati oleh masyarakat Sumatera, termasuk juga
pemerintah pada waktu itu. Nah, maka itu semenjak itu mulailah pembangunan daripada Monumen Nasional Bela Negara itu, yang alhamdulillah masyarakat di sana luar biasa. Ya. Bagaimana responnya tuh Buya? Pengorbanannya sehingga di antara masyarakat menyumbangkan dan menghibahkan tanah sampai 100 hektar. Sampai 100 hektar. Dan karena begitu gembiranya dan begitu penghargaan, dan kemudian juga merasa dengan ditetapkannya Hari Bela Negara pada 19 Desember itu, ini kan suatu penghargaan juga kepada masyarakat Sumatera Barat, Minangkabau. Benar. Nah, maka masyarakat menyambut sehingga menghibahkan tanah ya sampai 100 hektar, dan sekarang ini sudah disertifikatkan lebih kurang 30 sampai 40 hektar. Dan sekarang di kawasan itu dibangunlah monumen ya bela negara itu, dan barangkali mungkin itu bisa disaksikan dan kemudian bisa kita lihat semua. Dan semenjak saya sebagai gubernur, maka dan juga gubernur sebelumnya itu juga setiap tahun dilakukan peringatan dan dipusatkan di sana. Dan insya Allah sampai 15 Desember 2022 nanti juga kita akan melaksanakan peringatan Hari Bela Negara di Monumen Nasional Bela Negara itu. Di Monumen Nasional Bela Negara. Kota Tinggi itu. Dan insya Allah ya, kita akan menghadirkan juga nanti sebagai pembina upacaranya Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD. Oke. Kalau dulu mungkin bayangannya teknologi tidak secanggih hari ini, tapi sudah tersiar melalui radio sampai ke New Delhi di sana, kemudian rakyatnya di sana juga bergembira luar biasa. Kalau kita sebagai anak-anak muda yang mungkin nonton juga pagi ini, Bu, ya apa yang mungkin bisa dilakukan untuk berkontribusi? Oh, hari ini Hari Bela Negara Nasional. Iya, jadi tentu inilah yang memang perlu kita sosialisasikan, kita sampaikan, dan kami ucapkan terima kasih kepada Metro TV tentunya yang telah membantu mempublikasikan. Karena Hari Bela Negara ini itu kan menurut hemat kami itu belum merata di Indonesia ini diketahui oleh masyarakat. Dan barangkali kan hanya baru di kantor-kantor. Tapi bagaimana betul perjuangan, bagaimana betul pengorbanan, bagaimana betul sulitnya pada waktu itu mempertahankan NKRI melalui gerilya tadi itu, saya kira ini perlu diceritakan. Nah, maksud itu dengan adanya peringatan ini, dengan adanya kegiatan yang dialog yang dilakukan di Metro TV ini suatu cara. Itu. Nah, mudah-mudahan insya Allah ke depan akan juga dihadirkan diskusi ataupun juga pembicaraan atau dialog berkaitan dengan bela negara ini, sehingga seluruh generasi muda kita akan lebih mengetahui, lebih memahami. Dan pada saat sekarang ini menurut hemat saya kita sangat-sangat perlu sekali untuk menghadirkan sosok-sosok daripada tokoh-tokoh yang telah berjasa untuk bangsa dan negara ini, ya, dan sehingga itu akan bisa menjadi contoh teladan, dan sekaligus juga kita harapkan bisa mewarisi semangat perjuangannya. Ya, coba bayangkan ketika PDRI itu selesai, ya, dan kemudian itu Mr. Safruddin Pranegara itu menyerahkan kekuasaan kepada Bung Karno ketika Bung Karno sudah dibebaskan oleh Belanda, ya, setelah perjanjian Konferensi Meja Bundar. Ya, bayangkan kekuasaan sudah di tangan dan kemudian mau menyerahkan. Saya kira ini suatu hal yang luar biasa yang dicontohkan oleh Mr. Pranegara. Sekarang ini tidak sedikit orang yang susah sudah jatuh pada waktunya untuk menyerahkan itu. Tapi ini ada di tangan, ya, karena memang demi untuk masa depan bangsa, demi untuk keutuhan NKRI, demi untuk pembelajaran tentunya kepada generasi muda kita. Saya kira ketika kita lebih mementingkan nasionalisme, mementingkan bangsa dan negara, maka itu dilakukan, diserahkan, diserahkan kepada. Walaupun memang masyarakat Sumatera Barat juga terjadi perdebatan juga pada waktu itu. Kalau di kalangan masyarakat, tapi kesimpulannya begitu. Nah, ini peristiwa ini perlu diangkat. Menurut hemat saya, bagaimana kelegoan daripada Mr. Safruddin. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh cerita Buya Mahyeldi yang sebenarnya perlu sekali masyarakat, kaum muda ini digaungkan bersama-sama. Tidak hanya lewat lisan lagi, tapi kalau sekarang kan ada Instagram, ada Twitter, di mana-mana, TikTok juga salah satunya. Kita masih akan bahas lagi soal Hari Bela Negara ini lebih jauh bersama Buya Mahyeldi. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Didukung oleh Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya masih dengan Gubernur Sumatera Barat, ada Buya Mahyildi Ansyarullah. Kita sapa lagi, Buya. Ini masih soal Hari Bela Negara. Apa program yang paling konkret yang akan dilakukan untuk merayakan Hari Bela Negara ini secara besar-besaran? Ya, jadi insya Allah kita di Sumatera Barat pada bulan Desember ini itu akan banyak beberapa kegiatan sekaitan momen Bela Negara ini. Di antaranya nanti ada upacara ya, dan kemudian juga kita juga melakukan diskusi ya, mengeksplorasi ya tentang peristiwa pemerintahan Republik Indonesia ini. Selama ini ada sebagian orang itu menyamakan saja antara PDRI dengan PRRI. Itu berbeda. Ya, kalau PDRI pemerintahan darurat Republik Indonesia ini adalah peristiwa yang menjadi penyambung nyawa Indonesia, kan gitu. Nah, maka itu ini kan perlu diperjelas dan perlu ini diangkatkan. Dan untuk itu kita ada diskusi di sekolah-sekolah, dan kemudian kita mengadakan guest star, tokoh-tokoh ke sekolah-sekolah. Ada mungkin beberapa tokoh-tokoh kita yang ada di Sumatera Barat atau yang juga ada di luar Sumatera Barat, ya, kita pulangkan. Dan kemudian di samping itu juga kita juga dalam rangka untuk mengenang jalur-jalur dilewati itu, maka ada nanti nampak tilas ya, ke lokasi. Dan kemudian juga ada tur PDRI ya, pakai sepeda ya, dari satu titik ke titik yang lain ya, dari titik perjalanan yang dilalui oleh Mr. Safruddin tadi, PDRI tadi. Nah, sehingga kita mengenal dan alhamdulillah dari hasil pertemuan kita kemarin dengan di Kementerian Menko Polhukam, maka insya Allah yang akan memimpin upacara nanti itu Profesor Mahfud MD ya, sebagai Menko kita bersama, dan beliau juga akan memberikan seminar juga nanti beberapa perguruan tinggi yang dari sana, dan kemudian juga kita di sekolah-sekolah juga adakan kegiatan, dan kita harapkan beliau nanti ada berapa hari di sana. Oke, jadi ini acara besar skalanya nasional dan dirayakan sedemikian rupa ya, Bu ya. Dan sebetulnya PDRI ini panjang ya, itu makanya ke depan kita akan mengangkatkan dari 19 Desember sampai 15 Januari. Oh, satu. Nah, so ada peristiwa 15 Januari itu juga terjadi di 50 kota Sumatera Barat, namanya peristiwa Situjuh. Di sana itu ada pembunuhan yang dilakukan oleh Belanda ya terhadap beberapa tokoh-tokoh pejuang-pejuang kita. Di antaranya adalah salah satunya adalah Khatib Sulaiman, wali kota Padang pada waktu itu. Waktu itu kita rangkai kegiatan itu, dan sehingga ke depan akan bisa lebih besar lagi ya, dan kemudian juga banyak event yang bisa kita lakukan ya, sehingga itu juga juga bisa memberikan pelajaran lebih banyak. Tidak hanya satu hari kita, tapi sampai nanti 15 Januari tahun depan ya, Bu ya. Dan juga kita akan melakukan dialog di radio, kemudian juga di televisi lokal. Mudah-mudahan juga nanti pada hari itu juga ada tokoh-tokoh nasional, karena juga akan mendatangkan Pak Hanar Gonggong, ya, sejarawan kita, dan kemudian juga beberapa sejarawan lainnya akan membahas tentang ini. Dan mudah-mudahan nanti Metro TV juga sudah ikut meliput di sana. Pasti, Bu ya. Karena memang pesan itu juga sampai ke nasional. Ya, ke internasional bahkan. Bu ya, apa peribahasa Minangkabau yang paling tepat, paling bisa untuk mewakilkan bagaimana pemahaman kita soal Hari Bela Negara ini? Iya, jadi banyak ya betapa titih yang menunjukkan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa itu, dan itu biarkan menjadi contoh kepada kita. Apa satu aja, Bu ya? Di antaranya adalah kerakok badang dulu, babuah babungo balun. Yang berantau bujang dahulu, di kampung bungo balun. Apa artinya, Bu ya? Itu bahasa masyarakat Minangkabau ini suka berantau, ya. Dan kemudian ketika suatu saat nanti mereka bisa pulang ke kampung dan bisa bermanfaat ke kampung. Dan kemudian juga ada pepatah mengatakan bahwasanya batuah kana manang, beraja kanan sudah. Beraja kanan sudah, batuah kana manang. Baraja kanan sudah, batuah kanan manang. Jadi baraja kanan sudah itu artinya ya sejarah-sejarah ini
itu adalah menjadi tempat kita belajar, ya, tempat kita mengambil semangat, ya, mengambil pengalaman, dan kemudian kalau kesuksesan tentu akan menjadi tuah, akan menjadi pembicara, akan menjadi sesuatu yang kita banggakan. Maka itu PDRI ini bagi kita di Sumatera Barat, apalagi sudah ditetapkan sebagai Hari Bela Negara, ini adalah menunjukkan kepada kita batuah kana manang gitu. Artinya peristiwa ini perlu diceritakan, perlu disampaikan, ini suatu kebanggaan bagi kita. Nah, kemudian nilai-nilai yang ada di sana itu tentu adalah menjadi pembelajaran, menjadi motivasi, menjadi semangat. Jadi ini adalah momentum yang perlu sekali jadi pembelajaran tidak hanya untuk pemerintah, tapi untuk masyarakat, apalagi kaum muda. Betul. Terima kasih Buya Mahyaldi sudah bergabung bersama saya pagi hari ini. Dan pemirsa, itu tadi adalah secuplik pengetahuan tentang momen sejarah perjuangan bela negara. Terima kasih pemirsa sudah bergabung bersama kami. Akhir kata saya Valencia Melvinsi, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Selamat Pagi Indonesia di esok hari.